Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Pendengaran rahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali daripada kematian sementara ini tidur malam. Insyaallah kita diberi perpanjangan waktu satu hari ini. Insyaallah kita menuai keberkahan, yakni tambahan pahala amal kita dan berkukurannya dosa-dosa kita. Insyaallah amin. Itulah harapan daripada keberkahan hidup. Hidup harus berkah, yakni kita senantiasa menuai pahala dan berkukuran dosa. Pendengar yang dirahmati Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Rabbi, lapangkanlah dadaku. Inilah doa sapu jagat sehingga kita bisa dibuka kelapangan dada, tidak cepat merasa sempit dada atau putus asa dari rahmat Allah, tidak cepat emosi, marah, kemudian kecewa. Dengan marah itu akan timbul tindakan-tindakan yang melanggar hukum, memukul, menempeleng, memaki. Semua itu adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum sehingga kita bisa dipenjara ini. Sehingga kita kesabaran, jangan main hakim sendiri, sehingga kita tidak dihukum karena menempeleng orang atau mengenai orang lain. Insyaallah amin. Itulah kelapangan daripada doa kita. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, perluas dadaku. Maksudnya adalah hilangkanlah kesempitan di dalam dadaku. Kalau dada sudah sempit, maka kita akan gelap mata, kita akan mencuri karena kita sudah kepepet, kita akan mengenai orang karena kita sudah sempit hati. Atau istilahnya dalam hal ini adalah kita senantiasa diberi cobaan, ujian dan lain-lain. Ini pendengar dan rahmati Allah, sehingganya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kalaupun dia menghina kita, kalaupun dia menzalimi kita, itu adalah sebagai pengukuran dosa kita. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dikukurkan kecuali kita dizalimi orang, dimaki orang, dirampas hak kita, dianiaya orang. Ini sebagai penghapus dosa. Yang mana dosa, ada salah satu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali kalau kita dizalimi orang. Dizalimi orang di sini berarti kita ditempeleng orang, dianiaya orang, dimaki orang, kemudian kita ditipu orang, kemudian hak kita dirampas orang. Ini pun kita dianiaya orang. Ini benar rahmati Allah. Kita ditipu dalam bisnis dan lain-lain. Ini adalah sebagai
hakikat daripada itu adalah sebagai pengukuran dosa, sehingga kita harus ikhlas, tidak usah membalas. Insyaallah mereka disadarkan dan kita sudah bebas dari dosa-dosa berkurang daripada itu tadi, yakni kita dizalimi orang. Pendengar dan rahmati Allah, inilah amalan khas para nabi. Saat Nabi SAW dianiaya, datang bantuan atau permintaan bantuan, kemudian bantuan dari malaikat untuk menetapkan gunung-gunung, ini pada kaum di daerah keluar Makkah, maka Nabi Muhammad menolak, jangan. Mereka belum paham dan insya Allah keturunannya akan menjadi pejuang Islam. Ini pendengar dan rahmati Allah. Kelapangan dada Rasulullah, tidak mudah marah. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Tidak mudah marah, tidak mudah mengeluarkan sumpah serapah, tidak mudah mendoakan untuk melaknat orang. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang tidak kita ketahui. Andai kata kita jadi Muhammad, kita sudah putus asa dan sudah menerima tawaran daripada malaikat untuk membenturkan ini suku Taif di luar Makkah. Saat Nabi dakwah terang-terangan, Nabi dipukul, Nabi dilempari batu sehingga berdarah, tapi Nabi masih lapang dadanya. Dia tidak melaknat, dia tidak menyakiti orang, tapi dia memohon kepada Allah agar mungkin kalau ini generasi ini tidak memeluk Islam, maka anak cucunya akan jadi pejuang Islam. Ini pendengar rahmati Allah yang sangat sulit kita praktekkan sebagai amalan khas Nabi, yakni saat kita teraniaya, terzalimi, Nabi masih mendoakan orang itu. Bukannya kita membalas setimpal, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya terjadi setan dan setan. Benar-benar rahmatullah. Kita marah berarti kita sudah dirasuki setan. Apa saja bisa kita lakukan kalau kita sudah marah. Ini termasuk mengenai orang, termasuk mengumpat, termasuk memaki, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di setiap aktivitas, setiap habis bersolat 5 waktu, maka kita berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku ini. Lapangan dadaku ini, dia luas dadanya, tidak mudah, sempit, lalu emosi, marah, mengenai orang, memaki orang, na'udzubillah min dzalik. Dosa dibalas dengan dosa, istighfar. Kalau mereka dosa kepada kita, zalim, maka kita balas dengan sabar, insya Allah dosa kita berguguran. Ini inti daripada Islam. Tidak boleh kita mendendam orang, melaknat orang, gak boleh. Ini pendengar dengan rahmati Allah. Kunci daripada kesuksesan adalah lapang dada. Mereka memahami kalau tahu golongan lain salah, durhaka, zalim, itu semata-mata karena belum mendapat hidayah Allah, sehingga kita ikhlaskan sajalah. Kita sudah digugurkan dosa-dosa kita yang menggunung. Ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan, dimaafkan oleh Allah kecuali dengan kita dizalimi orang. Ini harus kita yakini. Ada juga dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali kita ditimpa musibah, bencana alam dan lain-lain. Hadiah daripada orang yang diberi musibah, bencana alam, mati dan bencana alam, tewas dan bencana alam, itu adalah
Syahid sedang sakit perut saja, kolera dan lain-lain adalah mati dalam keadaan sakit kolera, syahid apalagi dalam bencana. Ini kita pakai logika yang waras. Ini pendengar rahmati Allah. Ini sama, masuk neraka, masuk surga harus 0 dosanya, baru digugurkan dosa baru kita kasihan, tadi hina orang, disalimi orang, setiap waktu, setiap saat kita pasti digugurkan dosa-dosa kita. Jadi 0, kalau sudah 0 berarti mati syahid itu. Mati syahid adalah mati yang dosanya 0. Di antaranya perang dalam memperjuangkan agama Allah, kemudian dalam musibah ini 0. Syahid itu 0 dosanya karena mereka langsung masuk surga. Tidak bisa orang berdosa itu masuk surga. Harus dinolkan dulu dalam hal ini adalah kita istighfar, lalu kita ditimpa musibah dan kita sabar. Ini benar. Itulah agama, itulah Islam. Islam itu damai sekali, tidak pendendam. Bayangkan umat Islam dihajar oleh kaum Katolik di Andalusia, di Cordoba, di Spanyol, Granada, dibantai mas. Tapi apakah Sultan Turki membalas untuk kaum Nasrani juga, Katolik juga dibantai? Tidak boleh. Biarkanlah mereka begitu, tapi kita jangan. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak cuma dibantai, disembelih, tapi dibakar hidup, dipanggang hidup-hidup. Nauzubillah misalik. Yang tidak mau masuk Katolik ini di Grenada sana, di Spanyol. Ini benar data-data lengkap ini oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Ini benar-benar rahmati Allah. Jangan. Islam adalah super damai. Islam juga dibantai oleh Genghis Khan, kebelaikan Tartar, Mongol, Genghis Khan di Abbasiyah Timur, yang di Baghdad, habis mas, dibantai. Tapi Islam sabar inilah. Itulah pengguguran dosa, itulah syahid. Mereka yang dibantai dalam peperangan, dalam penyerbuan begitu adalah syahid. Surga mereka, kita yang belum tentu dapat surga atau neraka. Ini mendengar rahmati Allah, inilah inti daripada hidup. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kita tidak mudah marah, tidak mudah mencaci, tidak mudah daripada mengebiri hak-hak orang lain. Insyaallah mendengar kita akhiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.